Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Widyadi Putri dengan NIM 17012400132. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Apakah teman-teman sudah tahu? Jika belum, simak videonya baik-baik ya. Mons pubis adalah tonjolan jaringan lemak yang berfungsi sebagai bantalan tulang kemaluan. Kemudian klitoris adalah organ kecil yang sangat sensitif berfungsi untuk memberikan rangsangan seksual. Selanjutnya ada uretra, yaitu tempat keluarnya urin. Vaginal opening adalah untuk jalan keluarnya darah menstruasi dan persalinan. Labia mayora adalah lipatan kulit luar bagian vulva yang berfungsi sebagai melindungi dari infeksi. Labia minora adalah lapisan kulit tipis bagian dalam vulva yang berfungsi sebagai melindungi dari gesekan. Dan yang terakhir adalah anus. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan feses. Nah, setelah mempelajari sistem reproduksi eksternal wanita, sekarang kita beralih ke bagian internalnya. Apakah ada yang sudah tahu? Mari kita bahas. Uterus uteri adalah bagian puncak tertinggi dari rahim yang berfungsi untuk berkembangnya janin. Uterus atau rahim terletak di rongga panggul di antara kandung kemih dan rektum, berfungsi untuk menerima dan menampung sel telur yang telah dibuahi. Ligamen ovarium adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim yang berfungsi untuk menahan posisi ovarium. Fimbriae adalah rumbai-rumbai halus yang berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium setelah ovulasi. Myometrium adalah lapisan tengah dari dinding rahim yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan setelah melahirkan. Cervical canal adalah saluran sempit yang berada di dalam serviks dan berfungsi sebagai jalur keluar masuknya cairan, contohnya darah menstruasi dan sperma. Embrio adalah tahap awal perkembangan makhluk hidup setelah terjadinya pembuahan, yaitu saat sel sperma bertemu dengan sel ovum. Tuba Fallopi adalah sepasang saluran yang menghubungkan antara ovarium dan uterus yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan. Ovarium adalah sepasang kelenjar reproduksi wanita yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Endometrium adalah lapisan terdalam dari dinding rahim yang berfungsi dalam menstruasi melalui peluruhan lapisan. Perimetrium adalah dinding terluar bagian dari rahim yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat lahir membesar selama kehamilan. Cervix atau leher rahim adalah bagian terbawah dari rahim yang menghubungkan antara rahim dengan vagina. Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan antara leher rahim dan bagian luar tubuh wanita yang berfungsi untuk mengeluarkan bayi saat persalinan. Baik, tadi kita sudah mempelajari sistem reproduksi wanita bagian luar dan bagian dalam. Sekarang kita lanjutkan ke sistem reproduksi pria. Bladder atau kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Pubic symphysis atau symphysis pubis berfungsi untuk menopang atau menjaga kestabilan panggul. Prostat adalah kelenjar kecil yang berfungsi untuk menghasilkan cairan semen atau air mani. Corpus spongiosum adalah jaringan erektil yang terletak pada bagian bawah penis, berperan dalam ejakulasi dan buang air kecil. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Dalam pria, uretra berperan ganda, yaitu untuk mengeluarkan urin dan air seni atau air seni. Foreskin adalah lapisan kulit elastis yang berfungsi untuk menutupi dan melindungi glans penis pada pria yang belum disunat. Penis glans adalah ujung kepala penis bagian yang paling sensitif. 9
Yang vesikle atau kantung semen adalah kelenjar yang menghasilkan cairan penyusun utama semen. Ductus ejaculatoris adalah saluran pendek yang membawa sperma dari vesikula seminalis ke uretra. Skrotum adalah kantong kulit yang berfungsi untuk menampung testis, epididymis, dan bagian awal vas deferens. Testis atau buah zakar adalah organ yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Epididymis adalah saluran panjang yang terletak di belakang testis yang berfungsi untuk mematangkan sperma sebelum dikeluarkan. Vas deferens adalah saluran panjang yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan yang berfungsi untuk